Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Shadaqallahu maulanal azim. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yakni jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita, sehingga dengan semua nikmat yang diberikan Allah itu kita bisa hadir pada hari ini Jumat, yakni hari penghulu hari dari seminggu, yakni hari Jumat, yang mana pada hari Jumat ini sangat banyak keuntungan pahala yang diberikan, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau mengisi hari Jumat ini dengan amal-amal soleh. Kaum muslimin, kemudian salawat dan salam mereka doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga salawat dan salam kita disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam surat Al-Balad Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 8 sampai 10, bagaimana telah dibacakan di awal khutbah tadi. Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada kita, alam naj'al lahu 'ainain, adakah tidak kami yang menjadikan bagi kita dua mata, wa lisanan wa syafatain, dan menjadikan Allah untuk kita lidah, wa syafatain, dan dua bibir. Kemudian wa hadainahun najdain, dan kami tunjukkan dia dua jalan, ada jalan baik dan ada jalan buruk, ada jalan kanan dan ada jalan kiri, ada jalan ke surga, ada jalan ke neraka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, menanyakan kepada kita, tidakkah kami yang menjadikan dua mata kamu? Tentu kaum muslimin kita menjawab, memang Allah yang menjadikan dua mata untuk kita. Kita bersyukur berikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua mata. Kalau kita lihat kaum muslimin di YouTube dan sebagainya, banyak orang yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mata, sehingga mereka tidak bisa melihat. Kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lidah,
banyak juga di antaranya ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai lidah. Wa syafatain, dan dua bibir. Kita lengkap, lidah ada, dua mata cukup, kemudian dua bibir juga lengkap. Kalau kita perhatikan di dalam media, banyak di antaranya yang tidak cukup. Ada kadang-kadang mulutnya tidak ada, mata pun tidak ada, kadang-kadang kaki dan tangan pun tidak ada. Tapi kita kaum muslimin dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat lain, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan Allah itu telah memberikan kepada kamu keperluan kamu dan dari segala yang kamu minta kepadanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jelaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi, dan jika kamu menghitung akan nikmat Allah yang kamu minta itu atau yang diberikan Allah itu, la tuhsuha, tidak bisa dihinggakan. Tetapi innal insana la zalumun kafar, kata Allah, tetapi manusia itu sangat zalim kepada Tuhannya dan sangat mengingkari akan nikmat Allah yang diberikannya itu. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam ayat ini, surat yang ke-14 ayat 34 surat Ibrahim, Allah menjelaskan bahwa nikmat yang diberikan Allah itu kita tidak bisa menghitungnya. Demikian banyak. Kita tidak bisa menilai berapa harganya yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Coba kita nilai kaum muslimin, berapa nilainya dua mata yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Apakah mata itu tidak berguna bagi kita? Sangat berguna kaum muslimin. Tanpa mata kita tidak bisa melihat, tidak bisa membaca, tidak bisa perbuatan-perbuatan lainnya. Inilah guna mata. Tidak bisa kita menilai berapa harga mata yang diberikan Allah tersebut. Kemudian juga lidah. Lidah yang berada dalam mulut kita. Berapa harga lidah kalau seandainya kita nilai? Apakah memang berharga lidah tersebut? Tentu kita bisa menjawab sendiri-sendiri. Seandainya kita tidak punya lidah, tidak tahu dengan asin garam, tidak tahu dengan pedasnya lada, tidak tahu dengan yang enak, itu salah satu keuntungan kita diberikan oleh Allah, lidah. Tidak itu saja kaum muslimin, kalau kita perhatikan di waktu kita makan, kadang-kadang ada tulang, maka lidah bisa memisahkan antara daging dengan tulang, baik itu ikan ataupun daging sapi dan sebagainya. Itu kerja di antaranya pekerjaan lidah yang ada dalam mulut. Kemudian lidah juga bisa bercakap-cakap, berbicara. Tidak bisa orang yang tidak punya lidah berbicara, kaum muslimin. Memang banyak keuntungan lidah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi kadang-kadang kita tidak menganggap bahwa pemberian lidah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak tinggi nilainya, tidak apa-apa, biasa-biasa saja. Padahal kalau lidah tidak ada, semuanya
tidak tahu apakah ini pedas, asin dan sebagainya. Tidak bisa berbicara, tidak bisa ngomong. Lebih dari itu kaum muslimin, banyak juga orang yang punya lidah, banyak juga orang yang punya mata, banyak juga orang yang punya bibir lengkap, tapi mata tidak lagi bisa melihat, lidah tidak bisa lagi berbicara, bibir tidak bisa lagi bergerak. Jadi kaum muslimin, selain daripada lidah, dua mata, bibir yang bisa berbicara, tadi kata sampaikan banyak juga orang yang telah tidak bisa lagi melihat dengan matanya, tidak lagi bisa melihat, berbicara dengan lidah dan bibir atau mulut. Kenapa kaum muslimin? Pada hakikatnya yang berbicara, yang melihat bukanlah lidah dan bukan mata, tapi yang melihat itu adalah rohani kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan kaum muslimin, jenazah mayat yang sedang dimandikan, kadang-kadang matanya terbelalak, tapi dia tidak melihat kita lagi. Lidah masih ada, bibir masih lengkap, tapi tidak bisa lagi berbicara. Apa sebenarnya yang berbicara itu kaum muslimin? Rohani kita, roh kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau roh sudah keluar dari jasad, semuanya tidak ada lagi manfaatnya, tidak ada lagi gunanya. Cuma kita perhatikan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, walaupun kemana kita bawa, terjatuh, waktu kita mengangkat, kita timbun dalam lubang liang lahat yang sempit, mereka tidak lagi bersorak, tidak lagi minta tolong. Karena yang merasakan sakit, yang bisa berbicara, yang bisa melihat itu tidak ada lagi, karena rohnya sudah keluar dari jasad. Kemudian kaum muslimin, di dalam surat At-Takasur Allah jelaskan di ayat yang terakhir, apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu akan ditanya di atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nikmat lidah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat bibir untuk apa saja dipergunakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Nanti di padang mahsyar semua nikmat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya nikmat dua mata, tidak hanya nikmat lidah dan bibir yang disampaikan tadi, tetapi nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat telinga, nikmat otak yang bisa berpikir, yang bisa berusaha supaya dikaya, harta, jantung, paru-paru, usus panjang, perut besar dan sebagainya itu. Otak yang waras kemana dipergunakan? Nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Nanti semua nikmat yang diberikan Allah itu akan ditanya. Pasti orang-orang yang beriman mengakui hal ini, sehingga mereka menjadi orang yang mensyukuri nikmat. Allah menjelaskan, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya orang yang mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang banyak itu yang tidak bisa dihitung itu, kalau mereka bersyukur, Allah akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Orang-orang yang tidak bisa bersyukur, cuma mengkafiri
menzalimi nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat keras, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kaum muslimin, mari kita berusaha sekuat tenaga agar bisa mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala tadi. Jangan-jangan kalau kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kesehatan, seluruh tubuh kita sehat, jangan-jangan Allah mengambil dari tubuh kita kesehatan sehingga menjadi seorang yang stroke, yang tidak bisa lagi mengapa-ngapa. Sebelum terjadi itu kaum muslimin, marilah kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nikmat sehat, pergunakanlah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Pergunakanlah untuk datang ke masjid melaksanakan salat berjamaah 5 waktu sehari semalam. Cuma kalau dihitung waktunya paling lambat setengah jam. 5 kali 30 menit cuma 150 menit. Sedangkan kita hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam, 24 kali 60 menit, sekian menit. Cuma 150 menit diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datangilah masjid untuk salat berjamaah, tanda kamu mensyukuri kesehatan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian kaum muslimin, maka kita nanti akan terlepas daripada pertanyaan-pertanyaan tentang kesehatan yang diberikan oleh Allah, tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu kita hidup ini. Tergantung atau termasuk lagi nikmat-nikmat yang lain, umpamanya harta. Nanti akan ditanya harta dari mana didapat dan ke mana dipergunakan. Untuk apa saja dipergunakan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kaum muslimin, mudah-mudahan khutbah pendek kita pada hari ini ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga kita seluruhnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang pandai mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wantabiru ya ulil absar la'alli wa la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Shadaqallahu maulanal azim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, tidak bisa kamu menentukan berapa banyaknya. Innallaha laghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seandainya kaum muslimin di masa-masa yang lalu kita kurang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah dari sekarang mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah itu Maha Pengampun lagi Penyayang. Kalau seandainya dulu kita terlupa, terlalaikan oleh sesuatu hal, maka marilah kita sekarang untuk bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada hambanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa dzunuba auladina wa banatina wa dzurriyyatina wa zawjatina wa dzunuba jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru